Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat fiddin, a'azzanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk pada bab al-thalith tentang hukum-hukum berkaitan dengan al-janabah wal haid. Baik. Kemudian beliau mengatakan, masalah yang pertama adalah dukhulul masjid. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan hukum haid dan juga hukum junub adalah apakah boleh bagi orang yang haid ataupun yang junub itu untuk menetap di dalam masjid atau masuk ke dalam masjid. Maka mu'allif rahimahullah taala beliau mengatakan, ikhtalaful ulama'i atau ulama'u fi dukhulil masjid lil junubi ala thalathati aqwal. Terjadi perselisihan di antara para ulama berkaitan dengan hukum seorang junub, orang yang junub untuk masuk ke dalam masjid menjadi 3 pendapat. Maka beliau mengatakan faqaumun mana'u dzalika bi itlaq. Sebagian ulama ada yang melarang, mengharamkan bagi orang junub untuk masuk ke dalam masjid secara mutlak, ya. Wa madhhab Malik wa ashabu. Dan itu adalah beliau mengatakan mazhab daripada Imam Malik dan para pengikut-pengikutnya. Dan juga ya, beliau mengatakan sebagian juga ulama ada ya, yang waqaumun mana'u dzalika illa li'adilin la muqim. Dan sebagian ulama ada yang melarang untuk masuk ke dalam masjid bagi orang yang junub kecuali li'adir, kecuali orang yang apa? Cuma sekadar lewat saja, ya. La muqim. Cuma yang lewat dalam masjid, bukan orang yang menetap di dalam masjid. Ya, wa minhum Syafi'i, dan ini adalah pendapat daripada jumhur ulama. Kemudian beliau mengatakan wa qaumun abahu dzalika lil jami'. Sebagian ulama lagi ada yang berkata bahwasanya boleh bagi orang yang junub untuk masuk ke dalam masjid. Ya. Wa minhum, dan ini adalah pendapat daripada Daud ashabu bima ahsib wa bima adun. Dan ini adalah pendapat daripada Daud al-Zahiriyah dan pengikut-pengikutnya. Dan juga ini adalah di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah pendapat daripada Imam Al-Muzani daripada ulama Syafi'iyah. Jadi bukan cuma sekadar pendapat yang terakhir ini bukan cuma pendapat daripada ulama Zahiriyah, tetapi juga sebagian daripada pendapat ulama yang lainnya, di antara adalah Imam Al-Muzani daripada ulama Syafi'i. Baik, itu 3 pendapat yang dinukilkan oleh mu'allif rahimahullah taala berkaitan dengan masalah tersebut. Dan secara mungkin kalau kita rampingkan lagi, maka terjadi 2 pendapat di sini. Ya, pendapat apa? Jumhur ulama 4 mazhab arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu mengatakan tidak boleh. Ya, haram untuk orang yang junub masuk ke dalam masjid, menetap di dalam masjid. Dan ulama Zahiriyah dan sebagian ulama daripada Syafi'iyah mengatakan boleh bagi seorang junub, orang yang lagi junub untuk masuk ke dalam masjid. Kemudian mu'allif mengatakan sabab ikhtilaf fi Syafi'i wa ahli Zahir. Dan sebab terjadi perselisihan ulama Syafi'iyah dan ulama Zahir. Tapi beliau di sini mengatakan sebab perselisihan ulama Syafi'iyah sebenarnya bukan cuma pendapat perselisihan ulama Syafi'iyah, tetapi jumhur ulama. Ya. Begitu juga Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah. Baik. Sebab ikhtilafihim, sebab ikhtilaf Syafi'i, beliau mengatakan Imam Syafi'i, tapi kita katakan bahwasanya bukan cuma Imam Syafi'i, tapi juga jumhur ulama. Dan juga Al-Zahir, yaitu wa taraddudu qaulihi tabaraka wa ta'ala, yaitu sabarnya
makna firman Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Ya. Baik. Di situ terjadi perbedaan pendapat. Tafsiran para ulama berkaitan dengan maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Ya. Baik. Baina an yakuna fil ayati majazun hatta yakuna hunaka mahdhufun muqaddar wa huwa mawdhi'us shalah. Dan terjadi perbedaan pendapat para ulama itu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabu as-shalah. Ya. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian apa? Sampai kalian memahami apa yang kalian katakan. Ya. Dan juga apa? Jangan mendekati salat. Baik, kemudian Allah mengatakan illa abir sabil. Baik, kita lihat apa yang beliau mengatakan. Beliau disebutkan, ya, terjadi perselisihan di antara para ulama dalam memahami ayat tersebut. Baina ayyakuna fil ayat, apakah di dalam ayat majaz itu ada majaz? Ya. Hatta yakuna hunalika mahdhufun muqaddar. Sehingga di situ kalau kita mengatakan ada majaz dengan apa? Dengan hadzaf, maka berarti di situ ada sesuatu kalimat yang terhapus. Ya. Wa huwa mawdhi'us shalah. Dan yang terhapus itu adalah kalimat mawdhi', tempat, makanus shalah. Ya. Jadi kalau jumhur mengatakan di ayat tersebut, la ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata, jangan kalian mendekati salat. Di situ ada lafaz yang terhapus. Ya, di situ ada majaz. Bukan sholat, jangan kalian mendekati sholat, tetapi yang dimaksudkan adalah apa? La taqrabu mawdi'a sholat. Jangan kalian mendekati tempat sholat, yaitu masjid. Baik. Dan itu tafsiran pada jumhur ulama mengatakan di situ ada lafaz yang dihapus. Ya, yaitu tentang apa lafaznya mawdi'. Ya, kalau dalam ayatnya kan la taqrabus sholata. Jangan kalian dekat apa? Melakukan sholat. Ya, atau mendekati sholat. Maka jumhur mengatakan yang dilarang situ bukan mendekati sholat, tetapi yang maksudnya apa? Yang dilarang situ adalah mendekati tempat sholat. Kalau berarti mendekati tempat sholat, maka Allah menyebutkan janganlah kalian mendekati tempat sholat sampai kalian apa? Ya. Janganlah kalian mendekati tempat sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian memahami apa yang kalian katakan. Wala junuban illa abiri apa? Dan juga bukan apa? Ya. Dan juga tidak boleh mendekati apa? Tempat sholat dalam keadaan junub, kecuali apa? Kecuali cuma illa abiras sabil, ya. Kecuali apa? Cuma sekedar untuk menumpang lewat. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa yakunu abiras sabil istithna'an min nahyi an qudbi mawdhi'is shalah. Kalau seperti itu, berarti orang yang numpang lewat yang dikecualikan dari mendekati tempat sholat. Berarti apa? Berarti orang yang numpang lewat boleh untuk masuk ke dalam masjid cuma sekedar lewat. Baik. Kemudian wa baina alla yakuna hunaka mahdhufun aslan. Ya. Dan antara apakah di sana tidak ada mahdhuf yang dihapus. Pada dasarnya tidak ada yang dihapus. Dan ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Zahiriyah. Wa takunul ayatu ala haqiqatiha. Dan jadilah ayat tersebut tetap di atas hakikatnya. Ya, maksudnya apa? Yang dilarang di situ adalah mendekati sholat. Ya. Dilarang di situ adalah jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk dan juga dalam keadaan junub. Baik, bukan dilarang mendekati tempat sholat. Baik, maka ayat tersebut di atas hakikatnya. Ya. Tidak ada yang dihapus.
dalam ayat tersebut. Wa yakunu 'abiras sabil huwa musafir. Jadi maksud ayat 'abiras sabil di dalam ayat tersebut, dia adalah apa? Seorang musafir yang tidak memiliki air sementara dia dalam keadaan junub. Baik. Ya. Faman ra'a anna fil ayati mahdhufan, maka barang siapa yang berpendapat bahwa di dalam ayat tersebut ada yang dihapus, ajazal murura lil junubi, maka dia membolehkan untuk apa? Untuk orang yang junub cuma melintas di dalam masjid. Wa man lam yara dzalika lam yakun indahu fil ayati dalilun ala man'il junubi li iqamati fil masjid. Dan barang siapa, dan bagi ulama yang berpendapat bahwa di dalam ayat tersebut tidak ada yang dihapus, tidak ada kalimat yang dihapus, maka ya, dia berpendapat bahwasanya tidak ada larangan bagi orang yang junub untuk masuk ke dalam masjid. Baik. Antum paham sampai sini? Yuda, antum paham? Siapa yang belum memahaminya? Wahyu, ya? Paham? Abu Al, antum paham? Tapi saya bisa jelasin kepada. Sudah, silakan antum jelaskan. Hah? Dan jelaskan. Kecil atau mic yang kecil? Hah? Mic-nya? Jadi untuk masalah dukhulul masjid, di sini ada juga pendapat para ulama. Dukhulul masjid bagi orang junub. Pendapat pertama bahwasanya dia melarang secara mutlak, dan ini adalah mazhab Imam Malik dan sahabat-sahabatnya. Kemudian pendapat yang kedua, dia melarang bagi orang yang mukim. Akan tetapi boleh bagi orang yang tidak lewat, dan ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Kemudian ada pendapat yang terakhir, ada yang membolehkan secara mutlak dalam segala keadaan. Dan ini pendapat dari Daud Al-Zawhiriyah dan juga sahabat-sahabatnya, kemudian dari Al-Imam Abu-Hurairah dari mazhab Syafi'iyah. Penyebab perselisihannya antara jumhur ulama dan ahlu zahir adalah kesamaran firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiris sabil." Imam jumhur ulama berpendapat bahwasanya pada ayat tersebut itu ada majas, artinya ada yang dihapus. Betul, ada majas. Antum kemarin yang buat angkatan pertama, kemarin kita sudah bahas masalah majas dulu dalam kitab Rawdatul Nadhir. Dan juga angkatan yang kedua sudah pernah dibahas tentunya sama Ustaz Andi dalam pembahasan majas. Majas itu ada beberapa bentuk, betul kan? Salah satunya apa? Bil
bil hafz, betul kan? Benar nggak? Baik. Ketika untuk belajar tentang masalah majaz, nanti akan disebutkan ya bentuk-bentuk daripada majaz. Ya. Di antaranya bentuk majaz adalah bil hafz. Ya, dengan menghapus dengan suatu kalimat. Betul kan? Betul, seperti contoh was'al qaryata. Kalau begitu. Tanyakanlah tanyakanlah Korea kampung. Bagaimana kampung bisa ditanya? Baik. Kalimat tanyalah kampung tersebut itu adalah bentuk penggunaan majaz kiasan. Yang dimaksudkan adalah ada yang dihapus di situ, yaitu was'al ahlal qaryah. Tanyalah penduduk kampung, hanya dihapus kalimat ahla, kemudian digantikan posisinya oleh lafaz qaryah tadi. Di situ ada majaz. Bentuk majaz. Kita sudah jelaskan dalam pembahasan masalah majaz, betul kan? Dan juga dalam ayat tersebut, ayat ini, ya. Jumhur mengatakan di situ ada majaz. Ya. Ada kata kiasan. Maka kata kiasannya di situ Allah maksudkan apa? La taqrabus sholata. Kalau dalam ayat tersebut, jangan kalian mendekati sholat. Itu kata kiasan. Sebenarnya yang dimaksudkan adalah la taqrabu maudi'as shalah. Jangan kalian mendekati tempat sholat, hanya dihapus lepas maudi, baik, kemudian digantikan dengan sholat. La taqrabus sholat. Itu kata kiasan. Situ majaz. Baik, itu pendapat jumhur. Lanjut lagi. Nah, pendapat jumhur bahwasanya di dalam ayat itu terdapat majaz. Ini majaz yang dihapus pada ayat wala taqrabu jika ditadbirkan ya ayyuhallazina amanu la taqrabu mawdi'as sholati. Yang dihapus kata majaz, yang dihapus di situ ayat tersebut dalam kata mawdi'as sholati. Tempat salat. Jadi mawdi'as salat. Ya, jika ditakdirkan wala taqrabu mawdi'as sholati, maka jadilah orang yang lewat kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan illa junuban wala junuban illa abir salam. Maka ayat tersebut mengecualikan abir sabil, orang yang hanya lewat, dari larangan mendekati mawdi'as salat. Baik. Nah, adapun zahiriyah mereka cukup sudah paham kan teman-teman yang lain. Baik, sekali lagi dalam ukuran majaz kan ada korina untuk menentukan itu majaz atau bukan, untuk menggunakan majaz. Di sini kan jumhur itu korinanya abir sholat atau abir sholat. Karena makanya Imam Syafi'i mengatakan, coba perhatikan dalam ayat tersebut, ya, mereka mengatakan di situ ada majaz, dan penggunaan majaz itu harus adanya korina. Tidak boleh kita gunakan majaz begitu saja, tapi harus didatangkan korina, adanya indikasi. Korina itu adalah indikasi bahwasanya kalimat tersebut adalah dimaksudkannya majaz, bukan hakikat. Ya, dimaksudkan adalah kata kiasan. Perhatikan dalam ayat tersebut Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah, baik, wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Baik, kemudian apa? Wala junuban illa abir sabil hatta taghtasilu. Dan janganlah kalian mendekati. Kalau dalam konteksnya, kalau kita terjemahkan secara apa? Kontekstual dalam ayat tersebut tanpa kita gunakan majaz. Dan jangan kalian mendekati salat dalam keadaan junub kecuali orang yang abir, yang melintas. Imam Syafi'i mengatakan, salat itu yang melintas, yang dilintasi itu bukan salat. Tapi yang dilintasi itu adalah apa? Tempat. Paham maksudnya? Ya, yang dilintasi. Di situ kan Allah mengatakan illa abid sabil. Jangan kalian apa? Mendekati salat dalam keadaan junub kecuali orang yang melintas. Tapi pertanyaannya, kalau antum terjemahkan secara hakikat, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk, dan juga jangan mendekati sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan junub,
kecuali bagi orang yang melintas. Berarti yang dikecualikan yang boleh untuk di apa? Ya. Kecuali boleh mendekati sholat kecuali orang yang melintas. Tapi pertanyaannya, yang dilintasi itu apakah sholat ataukah tempat sholat? Hah? Tempat sholat. Maka lafaz kalimat illa abir, ya, kecuali orang yang melintas, inilah qarinah, indikasi bahwasanya ayat ini, kalimat ini, ya, as-sholat di situ adalah qiyas, majaz, ya. Yang dimaksudkan adalah apa? Tempat sholat. Karena sholat itu tidak mungkin dilintasi. Bagaimana cara anda melintasi sholat? Betul? Jadi kalau tempat itu harus kita memperkirakan ada lafaz yang dibuat, baru maknanya pas. Wahai orang-orang yang beriman, baik, jangan kalian mendekati tempat sholat dalam keadaan mabuk, dan juga jangan mendekati tempat sholat dalam keadaan junub kecuali orang yang melintas. Baru maknanya istiqamah, lurus dan benar. Karena apa? Yang dilintasi itu adalah tempat sholat, bukan sholat itu sendiri. Bisa dipahami? Nanti bisa paham sampai sini enggak? Sakit paham? Hah? Paham penjelasannya? Baik. Maka itulah yang sehingga jumhur ulama mengatakan di situ kalimatnya majaz. Ya. La taqrabus shalah itu kalimat majaz. Jangan mendekati sholat, maksudnya jangan mendekati maudhi as-sholat, tempat sholat, yaitu masjid. Ya, dalam keadaan junub dan juga dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, ya, ataupun dalam keadaan mabuk, kecuali kalian melintas. Baik, kata-kata kecuali orang yang melintas, maka kalimat ini cuma tepat digunakan kalau berkaitan dengan tempat, bukan dengan perbuatan sholat itu sendiri. Paham tak? Anda paham? Baik. Baik, ini mau bertanya. Baik, perhatikan. Mazhab Hanbal, Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, pendapat beliau sendiri, beliau membolehkan orang junub untuk duduk di masjid tapi dalam keadaan berwudu. Ya. Baik, ya. Jadi pendapat itu adalah mazhab Hanbal. Ya. Mazhab Hanbal, ulama jumhur kita kasih mazhab Syafi'iyah, kemudian mazhab Hanafiyah, dan juga mazhab siapa lagi? Hanabilah. Baik. Imam Ahmad pribadi beliau berpendapat bahwasanya apa? Bagi orang junub boleh tinggal di masjid, tapi harus berwudu terlebih dahulu. Baik. Siapa? Apa lagi? Karena abdi stabil bagaimana sekedar lewat atau patokannya apakah dia harus duduk atau seperti tidak. Orang tidak, dia cuma nampak lewat saja. Dia tidak duduk. Misalnya dia masuk ke masjid dalam keadaan junub, dia azan. Ada dia tidak. Tidak. Ya, dia itu orang duduk berdiri. Atur itu melintas. Ya, orang masuk dalam masjid, dia tinggal dalam masjid walaupun dia berdiri, dia itu apa? Tidak dikatakan hadir. Ya. Orang cuma melintas, atau dia cuma datang habis sebentar, ada sesuatu yang dia mau ambil dalam masjid, ya. Kemudian dia ambil langsung jalan. Ya. Ada lagi? Ini pendapat daripada jumhur ulama. Anda paham sampai situ? Kemudian ada pun ulama-ulama Zahiriyah mengatakan kalimat di situ ada majaz. Kalimat itu dipahami secara hakikatnya. Yang dilarang di situ adalah jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk, dan juga jangan mendekati sholat, maksudnya melakukan sholat dalam keadaan junub. Baik. Yang dilarang itu sholat, bukan masuk dalam masjid. Bukan yang dilarang mendekati sholat, bukan mendekati masjid, tempat sholat. Ya. Tapi apa? Adalah mendekati sholat, maksudnya melakukan sholat. Dilarang melakukan sholat dalam keadaan mabuk, dan juga dilarang melakukan sholat dalam keadaan junub. Baik, bagaimana dengan illa adir? Ya. Illa adir sabilnya hatta tagtasil. Maka beliau mengatakan, perhatikan di dalam kitab tersebut. Ya.
Ya. Sudah, wa yakunu abira atau wa yakunu abirus sabil huwa musafir. Berarti maksud ayat ya, dalam ayat tersebut abir sabil ya, itu siapa dia? Ada orang yang musafir. Baik. Alladzi adam al-ma' wa huwa junub. Dan yang maksudkan di situ orang musafir itu adalah abir sabil itu adalah seorang yang musafir yang tidak mendapati air sementara dia junub. Dapat paham sampai sini? Anu tanyakan, kalau anak tanya anak. Baik. Kemudian, ya, beliau melanjutkan pendapat beliau, perkataan beliau, wa amma man mana al-uburi fil masjid fala a'lamu lahu dalilan. Adapun yang melarang untuk melintas seperti dikatakan oleh muallif tadi siapa? Secara mutlak. Siapa yang melarang secara mutlak? Imam Malik rahimahullah taala, ya. Maka beliau mengatakan saya tidak mendapatkan dalil buat mereka yang mengatakan tidak boleh untuk masuk ke dalam masjid walaupun orang yang melintas. Baik. Kecuali apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan la uhillul masjida li junubin wala haidin wa huwa hadithu ghairu sabitin 'inda ahli hadis. Ya, kecuali hadis yang dhaif. Ya, saya kata Nabi SAW, saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang junub dan juga bagi orang yang haid. Dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif menurut ulama hadis. Baik. Maka hadis tersebut bisa dijadikan hujah. Tapi yang pendapat yang kuat adalah dua pendapat tersebut, yaitu pendapat jumhur dengan pendapat siapa? Pendapat Zuhiri, pendapat daripada ulama-ulama Zuhiriyah. Baik. Selanjutnya mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Antum sendiri ansuruhnya kan? Surah. Antum sudah baca ini? Baik. Anda mau dengar apa yang antum hasil bacaan dan zonnya antum sampai mana? Hah? Baik. Pendalilannya? Hah? Yaitu jumhur ulama mengatakan apa? Roji itu adalah apa? Sebagian daripada antum itu mengatakan jumhur ulama. Siapa lagi? Karena roji kan pendapatnya Zuhairiyah. Antum beri contoh pada pendapat Zuhairiyah. Karena dari berada dengan ahli sufa. Tadi pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pendapat ini pendapat yang atau masalah ini masalah yang sangat penting sekali yang perlu kita bahas secara dalam. Ya. Dalil yang digunakan oleh jumhur ulama, dalil yang terkuatnya adalah ayat yang kita sebutkan tadi. Ya. Itu dalil daripada jumhur ulama. Ya. Adalah dalil ayat Al-Quran yang kita sebutkan tadi. Ya. Baik. Dan dalam ayat tersebut, ya, seperti yang kita sudah jelaskan, bahwasanya yang dilarang itu menurut jumhur adalah mendekati tempat sholat, ya, kecuali dalam keadaan yang suci, ya, tidak boleh dalam keadaan junub. Tapi ya, yang Anda sendiri sampai sekarang lebih condong, ya, yang lebih condong adalah pendapat daripada ulama Zuhairiyah. Ya, karena kenapa? Pada hukum asalnya adalah boleh. Dan juga pernah kita membahas tentang pembahasan kita ketika masalah apa? Yang pembahasan sebelumnya, masalah mashul mushaf li ghairi mutawaddi, gitu kan? Di antara dalil yang dikedepankan oleh para ulama ya, Zuhairiyah pada saat itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan juga di sini, ya. Tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innal muslim la yujnib. Orang muslim itu tidaklah junub. Ya. Dia berarti tidaklah apa? Dia dihukumi, Nabi mengatakan bahwasanya orang muslim tidaklah junub. Dan kemudian juga kisah yang kita mungkin semua sudah pernah mengetahui tentang kisahnya Al-Suffah.
Al-Sufa itu adalah orang-orang yang datang ke kota Madinah untuk belajar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka orang-orang yang berasal daripada luar Madinah, yang tidak memiliki tempat di kota Madinah, tidak punya nafkah tempat keluarga di kota Madinah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebagian sisi daripada masjid beliau, bagian belakang itu untuk sebagai tempatnya mereka tinggal. Tempat mereka tinggal. Mereka tinggal di dalam masjid tersebut, dan tentunya orang tinggal dalam masjid, kemungkinan untuk dia junub itu ada. Maka saya lebih condong pada pendapat daripada ulama Zahiriyah pada sampai saat ini ya. Tapi nggak tahu ke depannya. Jangan sampai antum nanti karena lihat saya pendapat saya sekarang begini, kemudian nanti bisa saja saya berubah. Kalau antum ini tidak konsisten, tidak konsisten, ya. Bukan tidak konsisten, karena memang kita lihat dalil yang sampai sekarang yang menurut saya yang kuat adalah apa? Adalah pendapat daripada ulama-ulama Zahiriyah yang sebagai ulama dan juga Imam Al-Muzani daripada ulama Syafi'iyah, dan juga Imam Ibnu Munzir. Beliau mengatakan bahwasanya bolehnya untuk orang junub dan juga orang haid untuk masuk ke dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masalah ini masalah khilafiyah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bahas secara ilmiah. Baik, kita kaji secara ilmiah. Baik, zonnya antum sampai ke mana? Itu yang wajib antum ikuti. Baik. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikut. Silakan dulu dapat. Nah, dengan dalil bahwa yang disebutkan kalau mu'alif beliau ya, di dalilnya kalau disebutkan beliau mengatakan ayat tersebut secara hakikat yang dilarang itu melakukan sholat dalam keadaan junub. Betul. Ayat itu dipahami secara hakikatnya, bukan makna majaz kiasannya. Jadi di situ menurut beliau tidak ada yang dihapus. Jadi yang maksudnya la taqrabus sholat wa antum sukara, gitu kan? Hatta ta'lamu wala junuban. Yang di situ ya dipahami secara hakikatnya, jangan kalian mendekati sholat, maksudnya jangan kalian melakukan sholat dalam keadaan mabuk, dan juga jangan mendekati sholat atau melakukan sholat dalam keadaan junub. Dan di antara lain, ini yang disebutkan oleh mu'allim, tapi di antara yang dalil yang lain yang disebutkan adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Bahwasanya pada hukum asalnya adalah apa? Hukum asalnya adalah boleh. Ya, kemudian di antara dalilnya adalah kisah yang kita sebutkan tadi, Al-Sufa yang datang ke kota Madinah, tinggal di dalam masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahirnya dari keadaan mereka, dari keadaan orang-orang yang tinggal di dalam masjid tersebut, ada kemungkinan mereka akan apa? Ya, melakukan apa? Junub. Banyak orang yang tinggal di dalam masjid, bukan cuma satu orang saja pada masa itu. Baik. Ini kan ibu ulama dia memastikan Amir Sabil sebagai musafir yang kehilangan tidak dapat air. Mereka menafsirkan itu. Menafsirkan Amir Sabil menjadi musafir yang tidak dapat air. Di sini terjadi terus pasti di sini ada bantahan jumhur kepada mereka yang menafsirkan ini bahwasanya apa perbedaannya mukim dan musafir ketika tidak dapat air, sama-sama tidak dapat air, tapi kenapa mereka sini menafsirkan hanya musafir saja? Mereka hanya menafsirkan ini Amir Sabil sebagai musafir. Ya, karena kalau dia hal, karena kebanyakan orang-orang yang tidak mendapatkan air itu adalah orang-orang yang musafir. Karena dalam keadaan safar, ya, apa? Dalam keadaan safar itu keadaannya beda dengan yang mukim. Keadaan safar itu tempat-tempat yang mereka akan lalui, itu mereka bisa jadi melewati tempat-tempat yang tidak memiliki air. Baik, lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala al-mas'alatu thaniyatu mas'ul junubil musafir. ذهب القوم إلى إجازته وذهب الجمهور إلى منعه وهو الذي منعه أن يمسه غير متوضئ وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه أعني قوله لا يمسه إلا
la yamassuhu la yamassuhu illa mutahharun. Al-ayat. Pada zakarna sababa ikhtilafin fil ayati bima taqaddama wa huwa bi'ainihi sabab ikhtilafihim fi mahdil hafidhi massahu. Baik, sekarang pembahasan tadi. Sebelum saya masuk pada pembahasan bab ini, ya, saya tegaskan lagi pendapat yang rajih menurut ana berkaitan dengan hukum haid dan orang junub, ya, untuk tinggal di dalam masjid. Ya, ini bentuk penegasan saja. Ya, menurut pendapat ana dan cenderung zon ana adalah apa? Adalah pendapat daripada ulama-ulama Zahiriyah. Baik, sekarang setelah itu kita masuk pada masalah yang kedua tentang masul junubi al-mushaf. Hukum orang yang junub menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Boleh tidak orang yang junub ataupun orang yang haid? Perhatikan, ini pembahasan kita junub dan haid, ya. Adapun ya, masalah orang yang junub ataupun orang yang haid, ya, hukumnya untuk menyentuh mushaf, dhahaba qaumun ila ijazatihi wa dhahaba al-jumhur ila man'ihi. Ini sama persis pembahasan kita yang kemarin pada masalah perbuatan-perbuatan yang disyaratkan padanya wudu, ya. Maka beliau mengatakan sebagian ulama, ya, berpendapat tentang bolehnya menyentuh mushaf bagi orang yang junub ataupun orang yang haid. Dan jumhur ulama, 4 mazhab seperti yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, yaitu berpendapat bahwasanya tidak bolehnya bagi orang yang ya, orang yang tidak memiliki orang yang tidak suci untuk menyentuh mushaf. Wa humul ladzina mana'u an yamussahu ghaira mutawaddi'in. Dan mereka lah, maksudnya ulama itulah, jumhur itulah, yang mana mereka itu melarang untuk orang yang tidak berwudu untuk menyentuh mushaf. Kemudian beliau mengatakan wasabab ikhtilafihim, sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini, apakah boleh orang yang junub ataupun orang yang haid untuk menyentuh mushaf ataukah tidak boleh? Itu huwa sababu ikhtilafihim fi ma'i ghairi mutawaddi. Yaitu sebab perselisihan mereka sama persis dengan sebab perselisihan para ulama antara jumhur dengan Zahiriyah, ya, dalam perkara larangan, ya, apakah orang yang tidak berwudu, yang tidak memiliki wudu itu bolehkah atau tidak bolehkah menyentuh mushaf? Baik. Jadi kembali pada pembahasan tersebut. Pembahasan tersebut inti pembahasannya adalah apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman la yamassu illa al-mutahharun. Baik. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang-orang mutahharun, orang-orang yang disucikan. Baik, ini pada pembahasan ini kita sudah bahas pada pembahasan, ya, pada masalah apakah orang yang tidak punya wudu boleh menyentuh mushaf ataukah tidak. Baik, kemudian kita baca, ya, apa yang dikatakan oleh A'mi, saya maksudnya adalah kaitannya firman Allah yang mana Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang disucikan. Baik. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengatakan pendapat yang rajih menurut saya pribadi adalah apa? Pendapat Zahiriyah. Ya, karena kalau seandainya disyaratkan yang boleh menyentuh mushaf ataupun yang boleh menyentuh mushaf itu adalah orang-orang yang disucikan, mereka berdalil dengan ayat ini, sama sekali ayat ini tidak membantu pendalilan mereka. Karena kenapa? Karena Allah mengatakan tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Orang-orang yang disucikan itu maksudnya adalah para malaikat. Ya. Dan maksud Quran di situ adalah Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, bukan Quran yang ada di tangan-tangan kita. Ya. Dan maksud mutahharun di situ tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Maksudnya adalah para malaikat. Itu tafsiran daripada siapa? Daripada Zahiriyah. Kalau jumhur mengatakan tidak, Al-Quran yang dimaksudkan la yamassuhu, ya, itu adalah Al-Quran yang ada di tangan kita. Ya. Illal mutahharun itu adalah siapa? Adalah manusia. Tapi dibantah oleh Zahiriyah. Bahwasanya kalau memang, ya, disyaratkan
berwudu atau bersuci terlebih dahulu sebelum menyentuh Al-Quran, maka lafaznya bukan mutahharun, tapi mutahhirun. Ya. Tapi coba Allah mengatakan, tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Disucikan, bukan mensucikan. Kalau disyaratkan wudu atau disyaratkan suci terlebih dahulu sebelum menyentuh Al-Quran, maka lafaznya harusnya la yamassuhu illal mutahhirun. Tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang bersuci. Baik, sementara dari dalam Al-Quran menyebutkan orang-orang yang disucikan. Tentunya berbeda antara disucikan dengan mensucikan. Kalau disucikan berarti bukan perbuatan dia. Betul? Adapun kalau mensucikan berarti perbuatan dia. Berarti benarlah kalau yang dimaksudkan mutahharun itu adalah orang-orang yang disucikan. Siapa itu? Adalah malaikat. Kalau orang yang berwudu bukan disucikan tapi mensucikan. Bisa dipahami? Dan itu sama pembahasannya. Jadi pendapat yang rajih berkaitan dengan masalah itu, apakah orang junub ataupun orang haid boleh menyentuh Al-Quran atau tidak boleh, maka pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat Zahiriyah, sama persis. Khilafnya sama persis dengan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu pendapat Zahiriyah yang mengatakan bahwasanya boleh untuk menyentuh Al-Quran dan bagi orang yang junub ataupun orang yang haid. Baik, itu dia kita cukupkan ya. Kita terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.